Kadang hidup terasa seperti dompet yang kehujanan di tengah pasar becek. Kamu tahu dompet itu masih ada, tapi ketika dibuka, isinya hanya debu, air hujan, dan kartu parkir yang sudah lusuh. Tidak ada selembar pun harapan yang bisa dibelanjakan. Perasaan hampa itu bukan hanya karena tidak punya uang, tapi karena merasa kehilangan arah dan makna. Energi dalam diri seolah tidak selaras dengan rezeki. Seringkali, bukan kurang kerja keras yang membuat uang menjauh, melainkan energi dan kata-kata yang kita ucapkan sehari-hari. Tanpa sadar, kita menyetel frekuensi diri ke gelombang yang bertolak belakang dengan kelimpahan. Dan inilah yang perlu kita sadari lebih dalam. Kata-kata bukan hanya alat komunikasi biasa. Ia adalah energi. Ia menciptakan realitas. Bila salah ucap, maka salah pula arah hidup yang kita alami. Maka dari itu penting bagi kita untuk mulai memahami kekuatan kata-kata yang kita lontarkan setiap hari. Dalam perjalanan spiritual modern, banyak yang mulai memahami bahwa hidup tidak semata soal kerja keras fisik, tapi juga kerja halus, kerja energi. Kita berbicara tentang hukum semesta yang lebih dalam dari logika biasa. Salah satu penyebab utama rezeki seret adalah karena 3 kata yang sering kita ucapkan secara sembarangan. 3 kata itu seperti mantra pembatal rezeki yang tanpa sadar kita aktifkan sendiri. Di video ini, kita akan membedah secara tuntas kata-kata tersebut dari perspektif spiritual, psikologi batin, dan hukum energi. Tapi sebelum masuk lebih dalam, jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulis komentar kalian tentang pengalaman pribadi menghadapi rezeki yang seret atau pengalaman berubah setelah mengganti cara berbicara. Komentar kalian akan membuka perspektif baru dan menjadi bagian dari perjalanan kita bersama, memahami dan menata ulang energi kehidupan. Bayangkan kamu bangun pagi, membuka dompet, lalu hanya menemukan debu dan kartu parkir. Saat itu kamu melihat cermin, menghela napas, dan berkata dalam hati, "Kayaknya emang gua susah kaya." Nah, kalimat semacam ini adalah salah satu dari 3 kata atau frasa berbahaya yang akan kita bahas. Kata-kata itu secara tidak sadar menurunkan getaran energi dalam dirimu. Semesta tidak membedakan ucapan bercanda atau serius. Semesta hanya menangkap getaran. Jika getaranmu negatif, maka segala bentuk kelimpahan juga enggan mendekat. Uang adalah bentuk energi, dan energi hanya akan selaras dengan getaran yang sama. Jadi kalau kamu sering bilang, "Gua nggak bisa kaya," atau "hidup emang susah," jangan heran kalau semesta mengamini dan merefleksikan itu dalam realitasmu. Ini bukan soal sugesti semata, tapi soal hukum kuantum spiritual yang sudah dibuktikan oleh berbagai penelitian modern dan juga diajarkan oleh para bijak sejak ribuan tahun lalu. Dalam berbagai budaya kuno, termasuk Mesir, India, dan peradaban Nusantara, kata-kata dianggap memiliki kekuatan mistik. Mereka menyebutnya mantra, doa, atau afirmasi. Tapi pada intinya, semuanya berbicara tentang vibrasi. Di dalam Islam sendiri, Rasulullah pernah bersabda bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Ucapan yang baik bukan hanya sopan santun, melainkan merupakan bentuk penyelarasan energi dengan semesta. Di dalam Al-Quran, Allah menyampaikan bahwa setiap kata yang terucap selalu dicatat oleh malaikat yang hadir. Artinya, tidak ada ucapan yang sia-sia, dan semuanya meninggalkan jejak energi. Maka ketika kamu berkata hal buruk tentang hidupmu sendiri, itu bukan cuma pesimistis, tapi juga sabotage terhadap rezekimu sendiri. Perubahan besar seringkali bermula dari perubahan kecil, seperti mengganti ucapan sehari-hari. Jangan remehkan hal ini, karena setiap kata bisa menjadi kunci atau penghalang takdirmu. Dalam psikologi modern, ada konsep yang disebut self-fulfilling prophecy. Ini adalah kondisi ketika apa yang kamu ucapkan dan percayai berulang-ulang akhirnya menjadi kenyataan. Misalnya, jika kamu setiap hari berkata, "Gue emang susah kaya," maka alam bawah sadarmu menyerap itu sebagai fakta, bukan opini. Otak akan membentuk pola-pola kebiasaan dan keputusan yang sesuai dengan keyakinan itu. Ucapanmu mengarahkan pikiranmu, dan pikiranmu mengarahkan tindakanmu. Tindakanmu akhirnya menentukan hasil hidupmu. Jadi, tanpa sadar kamu membentuk hidup miskin hanya karena sering bercanda negatif atau curhat tanpa filter.
Penelitian dari Universitas Stanford bahkan menunjukkan bahwa otak manusia memiliki kemampuan neuroplastisitas. Artinya otak bisa berubah sesuai dengan kebiasaan berpikir dan berbicara. Maka dari itu, menjaga ucapan bukan sekadar hal spiritual, tapi juga ilmiah dan sangat rasional. Kata-kata adalah instruksi yang kamu berikan ke otak dan semesta untuk membentuk kenyataanmu. Para sufi sejak lama mengajarkan bahwa kata-kata adalah rumah bagi jiwa. Jalaluddin Rumi mengatakan, kata-katamu adalah rumah tempat jiwamu tinggal. Ini bukan hanya puisi tapi peringatan. Jika rumahmu dipenuhi kata negatif, maka jiwamu akan ikut suram. Tidak hanya sufi, leluhur Nusantara juga percaya bahwa ucapan adalah doa yang berulang. Misalnya, dalam filosofi Jawa ada ungkapan, wong urip ne atine sempit, rezeki nemung ngintip. Artinya orang yang jiwanya sempit, rezekinya hanya bisa mengintip, tidak bisa masuk. Jiwa yang sempit bisa berasal dari banyak hal, salah satunya dari ucapan sehari-hari yang negatif dan pesimistis. Maka, semakin kamu sering mengucap hal buruk, semakin tertutup pula pintu rezeki. Rezeki butuh ruang, dan ruang itu hanya bisa dibuka dengan pikiran dan kata-kata yang lapang. Disinilah letak pentingnya kesadaran verbal. Karena setiap kalimat yang keluar dari mulutmu akan menentukan apakah pintu rezeki terbuka atau tertutup. Kalau kamu masih menganggap remeh kekuatan ucapan, coba renungkan ini. Manusia bisa membakar semangatnya sendiri hanya dengan kalimat, dan bisa menghancurkan harapannya juga hanya lewat kata-kata. Bahkan kata-kata yang diucapkan sambil bercanda bisa menanamkan keyakinan batin yang salah. Misalnya saat kamu bilang, gua mah apes terus, atau emang hidup gua gini doang, semesta tidak menangkap bahwa itu hanya gurauan. Yang semesta tangkap adalah frekuensi getarnya. Dan jika frekuensi itu penuh keputusasaan, maka kamu sedang mengundang realitas yang sejalan dengan itu. Ini sebabnya banyak orang yang merasa usahanya stagnan, padahal kerja kerasnya luar biasa. Sayangnya, mereka terus menyabotase energi dirinya dengan ucapan buruk yang diulang terus. Maka mulai sekarang, ubah cara bicaramu. Ucapkan kata yang membangun, walau realitasmu belum berubah. Karena perubahan luar harus diawali dari dalam. Kata-katamu adalah jembatan menuju realitas baru. Kalau salah kata, kamu bisa nyasar ke takdir yang bukan kamu inginkan. Kita masuk ke inti. Apa sebenarnya 3 kata sakral yang sering diucapkan dan diam-diam memblokir rezeki? Yang pertama adalah, gua nggak bisa. Kalimat ini terdengar sepele, tapi sangat merusak. Saat kamu bilang gua nggak bisa, otak langsung menutup akses untuk berpikir kreatif. Secara neurologis, kalimat itu mematikan sinyal saraf untuk mencari solusi. Secara spiritual, kamu mengirim sinyal ke semesta bahwa kamu menolak kemungkinan. Padahal rezeki sering datang dari celah yang belum kamu pahami. Kalau kamu langsung bilang nggak bisa, maka peluang itu pun menyingkir. Kata-kata ini juga membentuk pola hidup pasrah tanpa upaya. Banyak orang yang gagal bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka terlalu sering berkata, tidak bisa. Mulai sekarang, ubah kata nggak bisa menjadi, gue belum tahu caranya. Itu akan membuka pintu kemungkinan, bukan menutupnya. Ubah getarannya, maka jalur rezekimu pun mulai terbuka sedikit demi sedikit. Kata kedua yang sering membuat rezeki menjauh adalah, hidup emang susah. Ini kalimat klasik yang sering keluar saat seseorang merasa frustrasi. Tapi sayangnya, kalimat ini justru memperpanjang masa sulit itu sendiri. Semakin sering diucapkan, semakin kuat ia tertanam dalam alam bawah sadar. Akibatnya, hidup benar-benar jadi lebih sulit karena kamu terus-menerus menyetel vibrasi penderitaan. Perlu kamu pahami, hidup bukan tentang kenyataan objektif semata. Hidup adalah tentang persepsi, dan persepsimu sangat ditentukan oleh kata-katamu. Saat kamu sering berkata hidup susah, maka kamu tidak lagi mampu melihat peluang. Bahkan peluang yang sudah di depan mata bisa luput hanya karena kamu sudah menutup pintu mental sejak awal. Ubah kalimat itu menjadi hidup penuh tantangan, tapi gue mampu. Kalimat ini menyuntikkan harapan dan membuka kembali ruang untuk semesta bekerja dalam hidupmu. Kamu tidak menipu diri, tapi kamu sedang membangun ulang getaran keberlimpahan. Kata ketiga yang secara halus merusak frekuensi rezeki adalah, gue udah coba semuanya.
Ini terdengar seperti bentuk usaha maksimal, tapi sebenarnya adalah pernyataan tertutup. Saat kamu berkata, udah coba semuanya, maka kamu menutup kemungkinan bahwa masih ada jalan lain yang belum kamu lihat. Padahal semesta punya cara yang tak terduga. Cara yang sering kali datang bukan dari logika, tapi dari intuisi, inspirasi, bahkan kejadian tidak sengaja. Kalau kamu merasa sudah melakukan semua cara, maka kamu sedang mengunci diri dalam ruang yang sempit. Ingat, hukum semesta selalu bekerja dalam keheningan. Dan yang sering bikin rezeki datang adalah keterbukaan untuk terus mencoba, bukan keyakinan bahwa semua sudah dicoba. Ubah kalimat itu menjadi, gua terbuka sama jalan baru. Kalimat ini memberi ruang bagi semesta untuk menunjukkan jalannya. Kamu bukan lemah karena belum berhasil. Kamu hanya belum membuka pintu yang tepat. Dan pintu itu hanya terbuka jika kamu percaya masih ada yang bisa diusahakan. Setelah kamu tahu 3 kata berbahaya tersebut, langkah selanjutnya adalah melatih kesadaran ucapan. Kesadaran ini tidak muncul begitu saja. Ia perlu dilatih lewat perhatian dan pengulangan. Mulailah dengan mencatat kata-kata negatif yang sering kamu ucapkan. Buat daftar kecil dan sadari saat kalimat itu muncul. Lalu buatlah versi positif dari kalimat tersebut. Misalnya, ganti gua nggak bisa dengan gue akan belajar. Ganti hidup emang susah dengan hidup penuh pelajaran. Dan ganti gue udah coba semuanya dengan masih banyak jalan lain. Latih penggantian ini setiap hari. Jangan tunggu sampai kamu benar-benar bangkrut baru sadar. Ubah sebelum semesta benar-benar mengunci rezekimu. Kesadaran verbal ini adalah bentuk tanggung jawab terhadap hidup sendiri. Karena sekali lagi, semesta hanya merespon getaran, bukan alasan. Ucapanmu adalah undangan kepada semesta untuk ikut campur dalam hidupmu. Maka undanglah ia dengan kata-kata yang menyambut keberlimpahan. Ada teknik sederhana tapi sangat ampuh untuk mengubah energi ucapan, yaitu dengan praktik afirmasi sadar setiap pagi. Afirmasi bukan sekadar mengucapkan kalimat positif, tapi juga soal menyelaraskan hati, pikiran, dan suara. Misalnya setelah bangun tidur, tatap cermin dan katakan, saya terbuka terhadap semua kebaikan dan rezeki yang datang hari ini. Jangan ucapkan asal-asalan, rasakan setiap kata. Bayangkan energi positif itu mengisi tubuhmu. Ini bukan ritual mistis, tapi latihan kesadaran. Para peneliti menyebutnya intentional speech, berbicara dengan niat. Saat kamu melakukannya secara rutin, kamu mulai mengubah struktur otak dan membentuk kebiasaan berpikir positif. Afirmasi ini akan membantu kamu menarik situasi dan orang-orang yang sefrekuensi. Tidak perlu motivasi bombastis. Cukup ketekunan dan konsistensi. Seiring waktu kamu akan melihat perbedaan nyata dalam hidupmu. Energi berubah, kesempatan datang, dan rezeki mulai mengalir lewat jalur yang sebelumnya tidak terlihat. Selain afirmasi pagi, penting juga untuk memperhatikan kata-kata yang kamu ucapkan saat sedang lelah atau marah. Dalam kondisi emosi tidak stabil, manusia cenderung mengeluarkan kata-kata yang destruktif. Dan sayangnya, justru pada saat itulah getaran energi paling kuat dilepaskan. Jadi ketika kamu bilang, hidup gua kacau banget, sambil marah, kalimat itu mengendap kuat di dalam batin. Maka dari itu, jaga ucapannya saat sedang emosi. Kalau perlu, diam. Ingat sabda Rasulullah, berkatalah baik atau diam. Diam bukan berarti kalah, tapi memberi ruang untuk energi lebih tenang. Setelah tenang, baru ubah kalimatnya menjadi versi yang memberi harapan. Misalnya, sekarang lagi berat, tapi gue pasti bisa lewatin. Kalimat itu membentuk persepsi baru yang tidak menyangkal kenyataan, tapi tetap membuka pintu untuk perubahan. Ini bukan toxic positivity, ini adalah disiplin energi. Jangan biarkan emosi sesaat membakar seluruh ladang rezeki yang sedang tumbuh di hidupmu. Berbicara tentang energi, para ilmuwan kini juga mulai menyadari bahwa tubuh manusia memancarkan frekuensi tertentu. Frekuensi ini bisa diukur lewat alat seperti EEG atau alat pengukur medan elektromagnetik. Nah, yang menarik, frekuensi ini bisa naik atau turun, tergantung emosi dan pikiran kita. Ketika kamu merasa damai, frekuensimu tinggi. Tapi saat kamu pesimis, marah, dan sering mengeluh, frekuensinya turun drastis. Dalam dunia spiritual, frekuensi rendah ini dianggap sebagai penghalang rezeki.
Semesta beroperasi di frekuensi kelimpahan, syukur, dan cinta. Jadi, kalau kamu pengen selaras, kamu harus menjaga frekuensimu tetap tinggi. Caranya? Salah satunya dengan menjaga ucapan. Setiap kata yang keluar bisa menaikkan atau menurunkan frekuensimu. Jadi mulai sekarang, jangan sepelekan satu kata pun. Kata-kata bukan cuma komunikasi ke manusia lain, tapi juga pesan yang kamu kirim ke semesta tentang siapa dirimu dan hidup seperti apa yang kamu izinkan terjadi. Dalam budaya Nusantara sendiri, ajaran leluhur sudah lama menyentuh hal ini. Dalam tradisi Jawa, dikenal istilah aji-aji atau kekuatan kata yang dianggap sakral. Seorang tokoh tua dulu tidak sembarangan bicara, karena mereka tahu setiap kata membawa energi. Bahkan ada kepercayaan bahwa kata bisa menjadi doa atau kutukan tergantung bagaimana ia digunakan. Maka dalam setiap ajaran adat, anak-anak diajarkan untuk berbicara halus, santun, dan penuh pertimbangan. Sayangnya nilai-nilai ini mulai pudar karena modernitas mengajarkan kecepatan, bukan kehati-hatian. Sekarang banyak orang lebih cepat mengetik atau berkata-kata daripada berpikir dampaknya. Inilah yang membuat banyak orang kehilangan arah, bukan karena mereka tidak pintar, tapi karena mereka lupa menjaga kata. Padahal kata adalah fondasi realitas. Mulutmu harimaumu, bukan hanya sebagai ancaman sosial, tapi juga hukum metafisik. Kalau kamu ingin rezekimu berubah, mulai ubah kata-katamu. Hati-hati dalam bicara bukan cuma soal sopan santun, tapi juga soal keberuntungan hidup. Dalam spiritualitas Islam, hal ini juga sangat ditekankan. Salah satu zikir yang sering dianjurkan adalah Hasbunallah wa ni'mal wakil, artinya cukup Allah sebagai pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Ini adalah contoh afirmasi ilahi yang mengubah ketakutan menjadi ketenangan. Mengapa zikir disebut sebagai ibadah yang utama? Karena ia mengandung getaran ilahiyah yang bisa membersihkan energi buruk dalam diri. Maka jika kamu merasa rezeki mampet, bisa jadi karena terlalu sering mengucapkan keluhan daripada pujian. Saat kamu memuji Allah, kamu sedang menyetel frekuensi batin ke jalur ketenangan dan kelimpahan. Dan dari ketenangan itulah muncul solusi yang tidak terduga. Jadi latihan spiritual bukan sekadar ritual, tapi cara untuk menyelaraskan frekuensi dengan sumber rezeki sejati. Jangan remehkan kekuatan kalimat seperti Alhamdulillah, karena itu bisa membuka pintu-pintu langit yang sebelumnya tertutup. Kata-kata yang berasal dari hati yang sadar bisa menggetarkan semesta dan mempercepat datangnya pertolongan yang tak terduga. Dalam psikologi modern, ada istilah Neuro-Linguistic Programming, NLP, yang membahas bagaimana kata-kata membentuk sistem berpikir dan perilaku manusia. NLP mengajarkan bahwa perubahan hidup bisa dimulai dari perubahan bahasa. Karena bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tapi juga alat pemrograman ulang otak. Misalnya, jika kamu mengubah "gue selalu gagal" menjadi "gue sedang belajar jadi lebih baik", maka otakmu akan mulai membentuk jalur pikiran baru yang mendukung keberhasilan. Ini bukan sekadar teori, ribuan orang sudah membuktikannya. Maka jangan tunda lagi, ubah cara bicara, ubah pola hidup. Jangan izinkan lidahmu menjadi penghalang rezeki. Biarkan ia menjadi jembatan. Kata-kata membentuk kebiasaan, kebiasaan membentuk karakter, dan karakter menentukan takdirmu. Jika selama ini kamu merasa stagnan, coba evaluasi bukan hanya tindakanmu, tapi juga ucapanmu. Karena bisa jadi doa-doa yang kamu panjatkan belum dikabulkan, bukan karena kurang iman, tapi karena lidahmu masih menolak rezeki lewat kalimat-kalimat pesimis. Sekarang saatnya kamu jadi penjaga gerbang kata-kata dalam hidupmu. Jadikan setiap ucapan sebagai bentuk ibadah dan afirmasi. Jangan biarkan ucapan sia-sia keluar dari mulutmu. Mulailah hari dengan kalimat positif, akhiri hari dengan syukur. Ucapkan hal-hal baik kepada orang lain, karena getarannya juga akan kembali ke kamu. Saat kamu mendoakan orang lain dengan tulus, semesta akan memantulkan vibrasi itu ke hidupmu sendiri. Jangan pelit berkata baik. Jangan malas menyebar semangat lewat kata. Karena kamu nggak pernah tahu, satu kalimat yang kamu ucapkan bisa jadi penyebab seseorang bangkit dari keterpurukan. Dan saat energi bangkit itu menyentuh semesta, resonansinya kembali ke kamu dalam bentuk keberlimpahan. Maka jangan tunggu sukses dulu baru bicara positif. Bicara positif dulu,
baru sukses nyusul. Karena sukses bukan cuma soal kerja keras, tapi juga soal seberapa benar frekuensi ucapanmu setiap hari dalam keadaan apapun. Jadi, mulai sekarang sadari, kamu bukan hanya manusia biasa yang sedang berjuang. Kamu adalah penyetel realitas. Mulutmu adalah remote spiritual yang mengatur saluran nasibmu sendiri. Jika selama ini hidupmu banyak noise, mungkin remote-nya sedang salah channel. Ubah channel itu lewat ucapan yang selaras dengan niat, syukur, dan cinta. Jangan biarkan 3 kata penghalang tadi. Gue nggak bisa, hidup susah, dan gue udah coba semua, jadi mantra harianmu. Ganti dengan afirmasi yang membuka kemungkinan. Jangan tunggu keajaiban datang, karena keajaiban seringkali muncul setelah kamu mengucapkan kata yang tepat di saat yang paling sederhana. Itulah cara kerja semesta. Diam-diam tapi pasti. Dan kamu adalah bagian dari kekuatan itu. Kunci frekuensimu lewat kata. Dan biarkan rezeki menemukan jalannya, bukan karena kamu mengejar mati-matian, tapi karena kamu cocok secara getaran dengan kelimpahan yang kamu doakan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jika kamu merasa video ini membuka wawasan, menyentuh hatimu, atau bahkan membuatmu berpikir ulang soal caramu berbicara, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan semesta agar kamu mulai menyetel ulang hidupmu lewat kekuatan kata. Jangan simpan sendiri. Bagikan video ini ke teman, keluarga, dan grup WhatsAppmu. Bantu mereka juga memahami betapa pentingnya menjaga frekuensi lewat ucapan. Jangan lupa subscribe channel ARS Pandangan Hidup, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulis komentar di bawah. Gue siap jaga kata-kata gue mulai hari ini. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dan hari ini, langkah itu adalah kata-katamu. Yuk, jadi bagian dari gerakan spiritual nyentrik yang paham makna hidup dan ngerti cara membengkokkan realitas. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, kata-katamu menentukan arah takdirmu. Salam semesta, berlimpah bijak, dan penuh kesadaran.